anak-anak kita, ya tentunya mereka akan jadi suatu kebiasaan. Jadi nggak usah diperintah, mereka udah jalan sendiri, rapi dan bersih. Ini yang standar yang apa namanya jadikan objektivitas. Bisa diklik lagi, Pak Randy. Nah, saya berusaha untuk lebih objektif dari konsep 5R yang diterapkan oleh yang kita berangkat dari Jepang. Tapi resik dalam artian, resik ini tidak ada objektifnya. Resik itu apa sih? Resik ini tentunya apa namanya harus kita nilai. Ada 10 kriteria bersih. Ya. 10 ini beda-beda Bapak Ibu. Nanti sebelum Pak Endro memberikan praktek untuk bersihin karpet, bersihin lantai, bersihin apa namanya beberapa session nanti yang akan dipandu oleh Pak Endro, ya kan? Saya di sini akan bicarakan kriterianya bersih dulu, ya supaya kita bisa terima menjadikan suatu nilai objektif dan itu mudah dilakukan. Nah, nanti akhir session Pak Endro akan membuat satu sharing gimana membuat satu penilaian 10 bersih tadi, gitu loh. Dan itu gimana bisa dilakukan cross antara wali kelas, guru, pengawas, jadi Budina pun nanti juga bisa pakai untuk menjadi suatu objektivitas kalau menilai di kunjungan ke SMK yang dipimpin oleh Budina. Jadi sama dengan Bapak Ibu semuanya, ini akan jauh lebih mudah pada saat kita menemukan bahwa ini tidak bersih. Oh nilainya 4, nilainya 5, oh nilainya 9. Nah, tentunya ada foto-fotonya yang bisa di-share. Saya menggunakan teknologi apa namanya? Kan sekarang kita bicara 4.0, itu semuanya harus di-share dan ada foto-fotonya gitu loh. Jadi nggak bisa lagi, waduh ini sentimen nih. Yang kontrol, yang audit tempat saya, kemarin saya nilainya 4, kok dibalas menjadi nilainya lebih buruk dari saya. Nah, kita nggak bisa melakukan subjektivitas. Tapi dengan foto, ya kan kita bisa melihat bahwa ini objektif loh, ada fotonya gitu lah. Jadi 10 ini itu adalah yang common, yang sifatnya umum. Nanti saya bagi lagi 10 yang untuk kitchen dan engineering, karena bersihnya beda ya, kriteria bersihnya, karena lapangannya juga beda. Nah, ketiga itu adalah mengenai kendaraan atau transport, karena di sekolah juga ada kendaraan, di industri hotel juga ada kendaraan. Nah, kita juga bisa nilai kendaraan kita itu bersih atau enggak. Jadi tiga aspek ini yang saya sharekan, sehingga nanti kita bisa menilai secara objektif lebih mudah. Dari 10 ini, saya bagi adalah no dust. No dust itu semua permukaan bebas dari debu yang menempel. Jadi debu ini bisa dilihat kalau jari kita oleskan di satu tempat di permukaan, itu debunya kelihatan. Ya kan? No rust. Nah, kalau ada karat atau stainless yang nggak lama nggak dibersihin, besi yang nggak lama dibersihin, berarti tidak bersih, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya sampaikan ini sebagai itu? Karena apa? Semua praktek industri kita punya kitchen, kita punya keran air. Ya kan, kita punya keran air di kamar mandi, kita punya keran air di kitchen, kita punya keran air di wastafel di beberapa office, ya kan? Nah, kriteria bersihnya apa? Nggak ada rust, nggak ada karat, ya kan? Jadi permukaan metal harus bebas dari karat. Nah, cara bersihnya gimana? Cara metodenya gimana? Nanti sama Pak Endro, ya bisa disaringkan, ya kan? Terus no smell, jadi semua area bebas dari bau yang tidak enak, Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa setiap makanan tumpah, ya itu 4 jam harus cepat diangkat, apalagi tumpahannya itu ke karpet, kena wallpaper, ya kan? Nah, makanan yang tumpah aja itu 4 jam kalau diangkat sudah berubah menjadi bakteri. Bakteri itu bisa kemana-mana, Bapak Ibu, ya kan? Bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, ya kan? Kalau bakterinya sudah menjadi jamur, apalagi alhamdulillah ya, kalau menjadi belatung, ya kan? Ini baunya pasti nggak enak dan pengap pasti. Apalagi kalau AC-nya nggak jalan, kemudian ini tidak dibersihkan, kamar itu baunya akan tidak sedap, ruangan itu pasti baunya tidak sedap, ya.
Makanya kenapa harus di-refresh, ya kan? Harus dibersihin, Bapak Ibu. Jadi kalau ruangan udah bersih nih, tapi kok ada bau, berarti tidak bersih, Bapak Ibu. No insect, ini yang kadang-kadang kita lupa. Saya ngelihat di beberapa kelas di SMK, ya kan, atau di office, itu apa namanya, laba-labanya nggak pernah dilihat. Jadi laba-labanya banyak banget, apalagi di kelas ya. Nah, siapa yang harus punya tugas, ya kan? Nah, kalau di hotel, di industri, itu ada kewajiban orang membagi tugasnya sesuai dengan apa namanya jobnya mereka. Jadi sectionnya ada berapa, ruangan tanggung jawab ruangannya ada berapa, yaitu. Tapi di kelas, gimana di sekolah? Apakah ada yang penanggung jawab di sana untuk kelas itu? Sampai di mana skupnya? Saya yakin skupnya untuk wali kelas itu tidak sampai ke kebersihan. Jadi saya belum guru bisa melihat bahwa ini loh kriterianya. Nah, laba-laba ini tumbuh berkembang di Indonesia cukup banyak ya. Jadi insek ini banyak, bisa laba-laba, bisa kecoa, ya kan, bisa apa namanya, semua insek yang ada di sana. Jadi apa, laron, ya. Gimana menanggulanginya? Yaitu kita harus apa namanya, upayakan rumah laba-laba itu sedini mungkin, begitu ada ini kita harus bersihin, ya. 5 itu adalah white cable. Ini banyak nih. Saya melihat beberapa sekolah atau kantor, ya kan, itu masang kabelnya semrawut, ya kan. Nah, kalau kami dididik di hotel, ya, mulai sejak dulu nggak boleh kabel itu kelihatan. Ya. Kabel itu gimana harus masuk ke bawah, ya kan. Nah, kalau di hotel tuh dibikin core, jadi sampai jebol apa namanya dinding atau jebol lantai. Jadi di apa namanya dibikin core gitu di lubang supaya nggak kelihatan. Nah, biasanya banyaknya adalah outbook kelihatan semuanya, jadi kelihatan jadi jelek dan jorok. Nah, makanya ini termasuk kriteria bahwa kalau kabelnya semrawut berarti tidak bersih. Ya. Nah, keenam adalah white nail. Ini paku. Paku ini harus direncanakan sebaik mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu melihat beberapa tidak sembarangan, direncanakan sejak awal. Karena apa? Mengganggu dari konsep interior yang ada. Dan kemudian dipindah-pindah lagi, pakunya bekas, ditempel, terus kemudian di apa namanya dicat ulang. Biayanya berapa? Gitu. Jadi harus direncanakan gimana tidak ada paku yang kelihatan. Bekas paku atau paku itu kategori tidak bersih. Ya. 7 adalah no wavy. Jadi permukaan ini kira-kira ada gelembung. Jadi kalau kita biasanya dalam bangunan itu ada plesteran, ya, yang tukang bangunannya tidak kontrol sehingga lantainya menggelembung, ya kan? Menggelembung itu bisa juga lantai, bisa juga dinding. Menggelembung ini bisa nanti akan jadi pecah, ya kan? Kalau pecah jadi kotor. Maka jadi mungkin WiFi ini ya atau apa namanya gelembung ini kita masukkan dalam kriteria bersih atau tidak bersih. Jadi kalau masih ada gelombang lantai dinding itu kita kategorikan tidak bersih. Kita harus panggil orang bagian civil maintenance itu untuk plester ulang, ya kan? Untuk rapiin keramiknya, untuk rapiin dindingnya. Oke. Kemudian 8 no crack atau hole. Jadi permukaan harus bebas dari retak dan lubang. Jadi setiap lubang itu harus kita tutup. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu kebiasaan dari rumah, itu alhamdulillah itu luar biasa. Jadi saya sampaikan setiap kalau saya lakukan itu mulai dari rumah. Jadi kalau ada crack, retak, ada ini, ya sudah kita udah ribut nih, ya kan? Siapa nih yang harus betulin cracknya, harus betulin retaknya, ya kan? Walaupun itu retaknya serambut. Jadi ini yang kita harus biasakan Bapak Ibu. Terus 9 itu spot. Nah, spot itu banyak nodanya dari apa? Ya kan? Noda yang ada di dinding, di lantai, ya kan? Ya noda dari permen karet, ya kan? Noda dari tinta, coret-coret, ya kan? Noda dari bekas keringat, macam-macam. Nah, untuk spot ini nanti juga Pak Endro akan jelaskan beberapa spot ngilanginnya gimana. Kalau itu di karpet, kalau itu di wallpaper, ya kan? Nah,
Karena kalau salah treatmentnya, Bapak Ibu bisa melebar spotnya. Jadi kita berharap ngurangin satu titik spot, akhirnya jadi melebar, ya kan, menjadi radius 1 meter, 2 meter, sehingga jadi belang. Belang kita biarkan 3 hari, jadi kita bisa pikirkan kerugian kita beli karpet itu berapa, gitu. Kerugian kita untuk beli wallpaper itu berapa, kerugian kita untuk beli sofa yang mahal itu berapa. Karena apa? Tidak bisa dihilangin lagi. Karena teknik untuk ngilanginnya kita nggak tahu. Kemudian kita tidak tahu jenis yang tadi tumpah itu apa. Terus kita juga tidak paham bahwa itu tumpahan itu bisa menjadi bakteri. Jadi bukan karena tidak bersih aja, juga jadi tidak sehat Bapak Ibu. Ya. Kemudian 10 adalah no littering. Jadi area hotel harus bebas sampah dari kertas, benda padat, ya, yang tidak bermanfaat. Jadi ngelihat sampah dikit, siapa yang harus lakukan bersihan? Kita tidak perlu merintah Bapak Ibu. Kita harus lakukan dengan tangan kita sendiri. Walaupun saya dalam posisi yang sekarang saya memimpin beberapa GM unit hotel, ya kan. Tapi Bapak Ibu saya masih melakukan hal-hal kecil seperti itu. Jadi kalau saya ngeliat sampah ya saya pungut sendiri gitu loh. Nah, otomatis yang di sebelah-sebelah itu jadi malu. Berarti dia harus beresin sampah yang ada di situ. Ya kan? Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, nah, biasanya GM-nya kita panggil. Jadi Bapak Ibu sama. Jadi apalagi anak-anak di Indonesia itu lingkungannya tidak bersih. Lingkungannya tidak membiasakan diri seperti itu. Mulai dari mana? Ya sudah kita nggak usah protes terhadap negeri kita. Kita lakukan dengan tangan kita, Bapak Ibu. Ya kan? Kita pungut mereka biar anak-anak kita juga ngikutin. Ya. Nah, kalau gurunya nggak care, ya, gurunya cuek, ya sudah semuanya akan cuek, ya kan? Nah, kita membiarkan tempat kita kotor, ya. Nah, siapa yang dosa? Ya dosa ya sebetulnya guru-gurunya atau kita sebagai pimpinan di situ, ya. Jadi 10 bersih ini yang sifatnya umum, Bapak Ibu. Nah, kemudian poin 6 dan 7 itu kita akan ganti kadang pada saat posisi itu di engineering sama di kitchen. Kita ngelihat di presentasi berikutnya Pak Redi. Oke, kitchen ini sama engineering itu mempunyai lantai yang berbeda, Bapak Ibu. Mempunyai area yang berbeda. Kalau kita lihat di poin 6 sama 7 itu kita ganti. Di situ tetap kriterianya ada 10, ada no oily. Jadi tidak boleh ada minyak. Nah, minyak itu ada di mana? Kalau kita biasanya di kitchen, itu cerobong untuk biasanya bekas minyak itu dia asapnya itu membuat kotor ducting. Dan itu kalau netes itunya sampai nggak dibersihin beberapa hari, ya kan, sampai ada tetesan minyak yang kotor dari situ, dampaknya apa? Bisa membakar ruangan itu, Bapak Ibu. Ya kan, banyak kasus di beberapa hotel, restoran, ini tidak diperhatikan. Jadi kalau ada oily yang netes, ya kan, bekas itu, cepat-cepat harus kita bersihin. Nah, untuk supaya tidak itu, tentunya harus dikontrol. Ya, kitchen engineering itu harus dikontrol. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru pengawas, ya atau kepala sekolah ngelihat ada oily, berarti tempat itu di kitchen kita tidak bersih. Bisa juga oily itu tumbuh dari minyak yang engineering bersihin, atau setiap komponen kitchen, ya kitchen equipment, itu kalau kotor, itu ada bekas kotorannya yang minyaknya akan turun, Bapak Ibu. Itu kan mengotori lantai. Ya kan, lantainya akan licin pastinya. Ya, ini yang kita masukkan dalam perbedaan kategori bersih, 10 bersih di kitchen sama di engineering. Kemudian nomor 7 juga sama. Ini no slippery. Kalau itu licin, ya kan? Tadi ada oil ya. Kalau ini licin berarti tidak bersih. Makanya kitchen yang dari setiap itu ada minyaknya, ya, yang netes di lantai, itu setiap shift kitchen itu harus general cleaning. Jadi bersihin. Jadi kadang-kadang gotnya disiram air panas. Jadi setiap saat disiram air panas. Supaya apa? Tidak licin, Bapak Ibu. Karena kalau tumpahan minyak tadi atau apapun benda yang sifatnya yang bekas gorengan, terus bekas lemak-lemak itu membuat lantainya licin. Itu harus diberesin. Makanya kalau kita tidak bersihin setiap shift, ya kan, ini akan bikin orang di kitchen itu kepleset. Nah, makanya kitchen itu harus punya sepatu yang untuk penangkal licin. Tapi
sebaiknya memang setiap shift kita harus bersihin, Bapak Ibu, ya kan? Oke, ini 10 kriteria untuk di kitchen sama di apa namanya engineering. Nah, kemudian kita untuk di mobil beda lagi. Jadi 10 kriteria bersih untuk mobil. Kita lihat ya, poin 6 dan 7 itu beda lagi. Nah, kalau mobil itu ada no dented. No dented itu adalah tidak penyok, Bapak Ibu. Jadi kalau mobil sekolah, mobil kantor, mobil hotel, setiap mobil itu pergi dan setiap pagi, setiap sore itu harus ada yang kontrol, harus ada yang ngecek. Siapa yang ngecek? Nah, biasanya bagian transportasi. Bagian transportasi siapa? Nggak tahu di sekolah diberikan oleh siapa. Bagian umum boleh, siapapun boleh dilakukan atas penunjukan kepala sekolah. Jadi kalau ada dented, ada penyok, berarti itu tidak bersih dan harus cepat diberesin. Apakah di insurance cover, ya kan? Atau kita apa namanya diketok, ya kan? Tapi ini jadi kriteria bahwa itu mobil itu tidak bersih. Kemudian ini biasa nih kalau kita pergi ya di apa pergi keluar ya selalu bawa main permen karet, ya kan? Atau beli gorengan, ya kan? Nah, sehingga apa? Ada lengket-lengket di apa namanya di setiap jok apa namanya jok jok untuk mobil, ya kan? Jadi apa? Akhirnya jadi sticky. Sticky itu apa? Sticky itu ya jadi permukaannya apa lengket. Jadi lengket bekas makan, lengket bekas apa namanya permen karet. Jadi itu termasuk kriteria tidak bersih. Jadi 10 bersih ini beda ruang dan tempat. Ya. Ini kita bagi jadi 3 kriteria. Untuk scoring nanti di akhir session, Bapak Ibu, Pak Endro bisa sharing lagi. Nanti di akhir session kita gimana cara menilai 10 bersih ini tempat lain. Gimana cara mengauditnya. Nah, itu saya berusaha untuk membikinkan 5R yang arti bersih ini seobjektif mungkin. Jadi tidak subjektif. Jadi supaya apa? Ada nilai. Dan ada fotonya, nggak bisa protes. Ya kan? Dan ini semua bisa difoto, Bapak Ibu. Oke, next. Terus Pak Randy. Oke, sekarang kita ada yang dimaksud apa namanya? Ini kan kalau kalau bersih tapi nggak beauty kan nggak ini, nggak cantik gitu. Jadi rapi. Ya, pengertian rapi dan cantik itu apa sih? Ruangan itu saya membagi jadi 5 kriteria. Setiap 5 ini nilainya adalah 20, ya kan? Nah, satu adalah shiny. Jadi semua area harus terlihat bersih dan mengkilat, ya kan? Jadi kalau nggak bersih, nggak mengkilat, berarti tidak rapi, tidak cantik, ya kan? Kedua, bright. Semua area harus terang. Dan kalau cahayanya redup-redup itu berarti tidak rapi dan tidak cantik, ya kan? Nah, ini ada pencahayaannya cukup, ya kan? Lumensnya cukup, ya kan? Ada beberapa kriteria lumens nanti kita akan sampaikan di dalam periode training berikutnya. Kemudian warnanya itu cocok, serasi, ya kan? Nggak tabrakan, ya kan? Namanya color matching. Jadi menyesuaikan warna semua ruangan dengan artikel-artikel yang bagus, ya kan? Syukur alhamdulillah kalau bisa dikasih tanaman. Jadi lebih matching. Keempat, simetris. Penempatannya tidak miring-miring, lukisannya nggak miring, ya kan? Terus ngatur apa namanya kursi sama mejanya tidak miring, ya kan? Nah, ini termasuk kriteria rapi dan cantik. 5 adalah well arrangement. Jadi penempatannya semua artikel harus tertata rapi dan tidak menimbulkan kesan berantakan. Jadi ini kategori rapi Bapak Ibu, ya. Rapi dan bersih. Jadi kita nanti ada nilainya, udah bersih belum? Wah, bersihnya nilainya 4, Pak. Nilainya 6. Oh, udah rapi cantik belum? Oh, nilainya 8, nilainya 7. Nah, ini kita bisa sharingkan, kita bisa bikin manajemen kebersihan di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu. Bisa di sekolah, ya kan, bisa di kelas, bisa di nanti pada saat di industri, ya kan. Kalau kelas sekolah kita bersih,
saya yakin di industri mereka akan terbiasa dengan melakukan suatu budaya bersih. Dan sekolah kita sama juga kalau kita dikunjungin oleh industri, kita bisa perlihatkan, Pak, Bu, yang di industri, yuk datang ke sekolah yuk. Kita udah lakukan loh konsep di industri untuk budaya bersih. Kita nilainya 89 loh Pak. Apa objektifnya? Objektifnya Bapak Ibu bisa sharingkan ke industri semua, ya kan? Bahwa kelas kita, sekolah kita itu untuk menjadikan kepercayaan sekolah kita, anak-anak didik kita dipakai untuk training di industri mereka. Ya. Oke, kemudian ada di dalam apa namanya budaya bersih ini ada beberapa tahapan. Coba diklik lagi Pak Randy. Jadi tujuannya apa? Memberikan citra positif terhadap industri tempat kita bekerja. Jadi membuat dan mengajarkan budaya bersih rapi kepada semua karyawan di tempat kerja maupun di lingkungan mereka. Jadi ini akan harus menjadi budaya. Kalau Pak Darman bilang menjadi karakter, ya kan? Kapan harus dibentuk? Harus dibentuk dari tempat kita masing-masing. Oke, terus? Oke, manfaat bagi karyawan apa? Jadi supaya karyawan apa? Nyaman, aman, sehat, punya semangat kerja, ya, dan punya komitmen. Kenapa? Kita kalau tempat kita bersih, rapi, teratur, kita kerja juga enak. Gitu lah. Jadi karyawan juga lebih sehat. Tadi nggak ada bakteri, nggak ada virus, nggak ada ini, ya kan? Karena apa? Banyak hal-hal yang kita tinggalkan, apalagi adalah student kita ya, atau murid kita bawa makanan, bawa ini, bawa itu akan menempel Bapak Ibu. Ya kan? Menempel di lantai, menempel di dinding, menempel itu. Jadi apa? Jadi bakteri. Kita nggak tahu apakah itu virus atau bakteri, ya kan? Nah, syukur kita di dalam sekarang epidemi corona ini kita budaya yang bersih ini kita bisa gaungkan. Jadi budaya 10 bersih tadi kita bisa gaungkan di tempat kita dan kita rencanakan dari awal sehingga menjadi suatu budaya. Nah, terus next. Kemudian bagi perusahaan apa? Ya tadi mempunyai citra positif. Ya, jadi semua mitra kita itu akan melihat kita dengan apa namanya citra yang positif. Wah, sekolahnya hebat ya, bersih ya, rapi ya, ya kan? Juga Bapak Ibu dengan kita rapi bersih kita bisa lakukan penghematan, ya. Jadi banyak hal yang kita apa namanya crack kita tambal, ya kan? Spot kita inikan sehingga apa? Jadi biaya ngecatnya tidak terus-terusan, gitu loh. Kalau kita nggak care, kita nggak spotting, ya, atau kita nggak bersihin, yang timbul apa? Biaya cat. Nanti biaya apa lagi? Biaya nembok, ya kan? Biaya ngaduk semen lagi untuk bikin itu. Karena apa? Yang retak rambut dibiarkan lama-lama menjadi besar, membesar, ya kan? Artinya bangunannya bisa rubuh. Ya, ini kita harapkan nggak. Jadi terus bisa meningkatkan laba. Laba dari apa? Jadi juga kalau cost-nya jadi mengecil, jadi yang ada apa? Kalau kita di hotel itu labanya jadi meningkat gitu loh. Jadi biaya supplies atau biaya untuk material kebersihan itu jadi lebih ringan karena apa? Kita lakukan semua aware terhadap apa namanya kebersihan. Terus menambah kepercayaan customer. Jadi customer kita tadi juga akan jadi itu Bapak Ibu bisa perlihatkan sekolahnya dengan baik, ya kan? Juga membawa nilai positif terhadap partner kerja atau partner perusahaan yang kita jadikan anak-anak tadi untuk magang atau on the job training. Oke, terus oke bagi pelanggan itu apa? Sekolah ya. Kalau pelanggan kita tamu, sehingga tamu lebih apa percaya merekomendasikan ke customer atau kolega kita. Jadi nanti akan jadi bahan apa namanya omongan Bapak Ibu, ya kan? Oh sekolahnya bersih rapi, oh industrinya bagus bersih rapi, ya kan? Dan bagi kita apa yang didapatkan sesuai dengan yang dibayangkan, bahkan lebih baik dari harapan. Jadi apalagi kalau tempatnya ngalahin-ngalahin industri ya, waduh itu luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Kitchennya rapi bersih,
Jadi orang industri ke situ melihatnya, waduh, ini lebih bersih dari tempat kita ya. Nah, itu akan menjadi nilai tambah atau benefit. Oke, terus tentunya fungsi dan perannya, Bapak Ibu mesti membikinkan suatu berapa terapan. Jadi ini saya nggak bisa presentasiin semua ya, mungkin masih ada beberapa slide, tapi saya mencoba waktunya semaksimal mungkin. Ada pemilahan, jadi langkah terawal adalah dalam clean dan beauty, itu adalah bisa menentukan barang-barang yang perlu dan tidak diperlukan. Jadi mendeteksi penyebab adanya kotoran, menyingkirkan, ya kan? Terus jadi ini pemilahan. Terus kemudian next, kemudian penataan. Nah, ini juga harus ditata. Saya nggak bisa ini kan karena waktu, jadi kita harus tata serapi mungkin, ya kan? Selain pemilahan, penataan, kemudian terus next. Nah, ini yang penting nanti akan dibawa oleh Pak Endro. Pemahaman cara pembersihan. Jadi membersihkan bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran karena perlu pelatihan terarah. Jadi kenapa Bapak Ibu harus pakai microfiber, Mama ya. Nanti akan dijelaskan dalam session oleh Pak Endro. Kenapa harus pakai sarung tangan, ya kan? Kenapa harus bersihin karpet? Nggak boleh langsung disiram chemicalnya, harus pakai busa, ya kan? Karena nanti di dalam karpet itu ada lapisan bawah yang namanya underlayer, ada karpet. Jadi kalau enggak nanti akan bau dan lama. Jadi kalau hotel tuh nggak boleh bersihin karpet kemudian terus nunggu 4 jam, 5 jam gitu terus tamunya, ya hotelnya nggak laku nanti. Gimana dalam waktu nggak sampai setengah jam spot yang ada di karpet itu bisa kering kembali. Itu ada tekniknya nanti. Jadi mengetahui cara penanganan kebersihan, memahami fungsi fasilitas. Itu akan nanti dibawakan oleh Pak Endro. Terus next. Oke, standar prosedur. Standar prosedur itu nanti perlu ada checklist. Jadi checklist itu nanti saya sampaikan tadi di akhir session. Itu nanti akan ada checklist. Oke, jadi itu yang kita sampaikan Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa bagi ruangan itu ada berapa yang harus dikontrol, siapa yang jadi penanggung jawab. Itu di setiap penanggung jawab area itu tertulis di tembok di situ. Seumpama floor sekolah lantai 1 dan 2 penanggung jawabnya adalah guru A, ya kan? Nah, guru A ini yang akan melihat siapa yang diinikan adalah sekolahnya, siapa yang jadikan wali atau wali kelasnya atau ketua kelas yang ada di sana. Itu tanggung jawab. Nah, tentunya semuanya harus tertulis, dibagi menjadi ruangan yang jelas. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira awal dari pembukaan yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya nanti akan dipandu oleh Pak Endro. Saya sampaikan tadi Pak Endro ini lama menjadi housekeeping mulai dari bawah, kemudian jadi housekeeper, kemudian menjadi wakil GM, sekarang menjadi GM. Jadi tentunya akan lebih detail lagi di dalam pelaksanaannya. Tapi yang tadi secara teori yang saya sampaikan tadi, ya kira-kira ini kita tentunya di akhir season ini kita harus bikin manajemen kebersihan. Ya, tidak hanya kita training kemudian selesai. Jadi tidak ada manajemen kebersihan. Jadi percuma nantinya. Jadi tentunya ini harus kita rangkum dan memudahkan sistem kita bekerja dan kita lebih objektif. Ya, dan tools ini nantinya bisa dipakai oleh tadi Bapak Ibu guru, ya kan, pengawas bisa jadi pengawas sekolah, ya kan, pengawas sekolah atau kabupaten atau provinsi seperti kayak Bu Dina, tools ini bisa dipakai. Jadi kalau nilainya kira-kira dari pengawas nilainya sekolah ini 5 atau 4, ya ada buktinya, ya kan. Ini yang kira-kira kebiasaan itu harus kita mulai dari kita sendiri, ya kan. Untuk session berikutnya, sebetulnya ini kita terbagi jadi 6 session atau 5 session setelah ini ya. Tentunya kita tidak bisa semua Bapak Ibu, tapi saya akan janji nanti untuk memberikan
ini semua. Jadi mungkin kita akan lakukan di lain waktu. Tapi Bapak Ibu, ini kita akan menjadikan satu pembelajaran tersendiri. Jadi nggak mungkin 1 jam 6 session nanti selesai semua, ya kan? Tapi yang susah, Bapak Ibu kita akan pilih kemarin ke Pak Endro mengenai karpet, mengenai stainless, mengenai. Jadi yang penting-penting yang kira-kira Bapak Ibu yang ada di yang mana di Toli-Toli, di Nias, di Maluku, di Aceh sana, yang bahan materialnya atau ininya mungkin berbeda dengan kita. Itu kita bisa lakukan nanti di tahun jalan. Tapi moga-moga kita bisa sesuaikan, kita bisa bikin standarisasi di setiap sekolah kita supaya kita bisa link dengan industri kita. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada tanya-tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Tono atas materinya yang sangat menjelaskan kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta KKBS, hari ini kita hanyalah sedikit overview tentang apa yang akan kita jalankan selama program KKBS ini, begitu pula sedikit gambaran dari Pak Tono sebagai perwakilan industri ya, karena kita semua tahu bahwa dalam mendidik anak-anak kita sebagai seorang siswa, menyiapkan mereka untuk terjun ke industri adalah kita harus tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan industri. Dan oleh karena itulah kita dibuatkan program ini. Bagaimana besok akan materi yang juga pada hari Jumat dengan Pak Endro dari Magelang Cirebon. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2 materi dulu Bapak Ibu, yaitu tentang pembersihan stainless steel dan juga untuk spotting carpet. Akan ada pemutaran video besok dan kita akan juga menerangkan kepada CATC atau Taman ASEAN Tourism 2020. Ini beberapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar. Namun karena waktu yang kita punya hari ini terbatas, saya mohon maaf jika tidak ada melaksanakan sesi jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin diberikan, silakan disimpan dulu dan dapat diajukan di pertemuan selanjutnya. Untuk materi hari ini semua akan di-share di presentasi, akan di-share PowerPoint-nya di grup Telegram. Lalu untuk absen juga akan di-share. Untuk Pak Randy boleh tolong di close dulu share dari chat-nya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Tono. Yuk, makasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Endro, Pak Randy nanti yang akan hadir dalam season berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi. Kita akan share untuk link absennya ya Bapak Ibu di layar. Sebentar, mohon ditunggu. Ya, kita share linknya di chat. Silakan dibuka chatnya Bapak Ibu. Buka di Telegram Ibu di chat di Webex-nya. Silakan diklik, di copy, nanti langsung isi. Di situ juga ada feedback-nya agar dapat diisi. Mohon diisi dalam 1x24 jam setelah pertemuan. Adapun pertemuan ini juga akan kita upload di YouTube SMK Medan secepatnya agar Bapak Ibu yang tadi saat pemberian materi mengalami kendala pada sinyalnya akan kita upload secepatnya. Baik, sekian untuk sesi pertama ini. Saya kembalikan ke SMK